Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Wallahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Shadaqallahul azim. Bapak dan Ibu sekalian sedang dimasyukuri oleh Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita selesai melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan salat subuh. Alhamdulillah kita laksanakan berjamaah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kita lanjutkan kajian kita. Kemarin kita sudah membahas bahwa ada 3 hal yang bisa kita fikirkan, yang otak kita, akal kita mampu memutuskan suatu perkara. Apa itu? Yang pertama, keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kebenaran bahwasanya Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, bahwasanya Rasulullah atau Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. 3 hal itu hanya yang bisa kita pikirkan. 3 hal itu hanya yang bisa kita buktikan secara akli, ya, secara proses berpikir bahwa itu benar atau salah. Dan ternyata setelah kita kaji bahwa kita bisa meyakini Allah itu ada, kita bisa meyakini Al-Quran itu benar, dan kita bisa meyakini bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Maka di dalam persoalan akidah itu disebut dengan al-aqidatu mabniyatun 'alal aqal. Akidah itu dibangun di atas akal. Jadi akal kita berfungsi. Jadi ketika kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada Al-Quran, bukan sekedar wijdan, bukan sekedar perasaan, tapi betul-betul muncul dari proses berpikir, sehingga tidak ada keraguan sama sekali dalam benak kita bahwa Allah itu ada, bahwa Al-Quran itu benar, dan bahwa Muhammad itu adalah Rasulullah. Apa artinya Bapak dan Ibu? Setelah kita memahami, meyakini keberadaan itu, ya, maka itu mengandung konsekuensi. Nah, mengandung konsekuensi. Apa konsekuensinya Bapak dan Ibu sekalian? Kita bisa mengimani yang lain. Contoh umpamanya, kita mengimani keberadaan syaitan, kita mengimani keberadaan jin, ya, kita mengimani keberadaan surga, kita mengimani keberadaan neraka, kita mengimani keberadaan nabi-nabi sebelumnya, kita mengimani adanya hari akhir, kita mengimani masa depan yang akan kita hadapi. Itu di mana kita tahu? Ketika itu dijelaskan oleh sesuatu yang bisa diyakini oleh akal kita. Apa yang menjelaskannya? Al-Qur'anul Karim. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, apapun yang dijelaskan oleh Al-Quran, ketika kita meyakini Al-Quran itu benar, maka konsekuensinya adalah segala apapun yang disebutkan oleh Al-Quran itu kita yakini kebenarannya. Nah, ini konsekuensinya begitu Bapak dan Ibu. Seluruh apapun yang ada dalam Al-Quran kita yakini kebenarannya. Tidak boleh ada satu ayat pun yang kita tolak kebenarannya. Apakah itu masuk akal ataukah itu tidak masuk akal? Jadi ketika kita bicara nabi-nabi sebelumnya, siapa nabi-nabi sebelumnya umpamanya? Rasul kan pernah mengatakan sesungguhnya jumlah nabi itu 124.000. Jumlah rasul itu 313 orang. Tapi siapa mereka? Kita hanya bisa meyakini, menjelaskan nama-namanya sesuai dengan yang ada disebut oleh Al-Quran. Maka Al-Quran menyebut cuma 25. Cuma itu yang bisa kita ceritakan. Nah, yang lain daripada itu, walaupun ada yang bercerita tentang nabi ini, nabi ini, nabi ini, tapi kita itu hanya tinggal cerita atau sekedar pemahaman sejarah bagi kita. Ya, sebagai contoh, mungkin di Timur Tengah itu kan banyak kuburan nabi-nabi, ya, yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Seperti di kita ada jajak nabi gitu. Atau seperti orang meyakini Borobudur itu istananya Nabi Sulaiman, ya, istana Ratu Boko itu istananya Ratu Balkis umpamanya. Itu sekedar cerita saja bagi kita, ya. Tidak bisa kita yakini kebenarannya 100%. Kenapa? Karena itu tidak diceritakan dalam Al-Quran, gitu. Ya. Jadi itu konsekuensinya Bapak dan Ibu. Apa saja yang ada dalam Al-Quran kita yakini kebenarannya, baik masuk akal maupun tak masuk akal, baik tampak maupun tak tampak.
Nah, gitu. Ya, itu satu. Yang kedua, Bapak dan Ibu, tak boleh ada perasaan dalam diri kita mengingkari satu ayat pun dalam Al-Quran. Nah, itu konsekuensinya begitu. Sebab kufur kepada satu ayat Al-Quran pada hakikinya kufur kepada seluruh ayat Al-Quran. Nah, tidak ada bedanya. Kita meyakini satu ayat kemudian menolak ayat yang lain, maka itu bisa terkategori kufur gitu Bapak dan Ibu. Ya, karena banyak manusia hari ini mereka di dalam kehidupan ini beriman kepada sebagian, kufur kepada sebagian. Ya, nu'minuna bi ba'din wa nakfuruna bi ba'din. Kami beriman kepada sebagian dan kami kufur kepada sebagian. Ah, itu tidak boleh. Orang beriman kepada sebagian, kufur kepada sebagian, kemudian ingin mengambil jalan tengah di antara itu, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ulaika humul kafirun haqqan. Mereka adalah orang-orang kafir yang sesungguhnya. Jadi, kita harus mengimani seluruhnya. Contoh umpamanya, selama bulan Ramadan kok kita membaca ayat sering dibaca oleh ustaz, para buya gitu. Apa ayat yang dibaca? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Itu baca. Tapi ayat yang lain nak kita baca bunyinya sama. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisas. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian qisas. Tak kita baca. Tak kita laksanakan. Tak kita gembor-gemborkan. Atau ketika Allah mengatakan kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum, diwajibkan atas kalian berperang walaupun berperang itu sesuatu yang kalian benci. Enggak kita baca, enggak disampaikan. Malah ketika disampaikan dituduh radikal, dituduh teroris. Bahkan hari ini ingin diusulkan untuk dihapus. Nah, ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, konsekuensi bagi kita adalah tidak boleh kita tidak meyakini satu ayat. Nah, jadi seluruh ayat yang ada dalam Al-Quran harus kita yakini. Ya, itu yang kedua Bapak dan Ibu. Yang ketiga, konsekuensinya adalah apa saja yang disampaikan oleh Rasulullah SAW harus kita laksanakan. Ya, kenapa begitu? Karena itu perintah yang ada dalam Al-Quran. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Ya, apa namanya? Wa ma ataakumur rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang dibawa oleh Rasul, ambillah. Apa saja yang dilarangnya, tinggalkanlah. Itu konsekuensi. Jadi apa saja ajaran disampaikan oleh Rasulullah SAW, walaupun sebagian orang hari ini mengatakan bahwa haram mengambil contoh kepada Rasulullah, mereka itu, ya, ada orang besar di negeri awak, ya, kecilnya haram mencontoh negara seperti Nabi. Luar biasa betul. Ya, kenapa? Karena Nabi dulu dibimbing wahyu gitu ndak. Padahal wahyu itu tidak ditinggalkan dari Nabi gawat. Ya, dirasa wahyu kalau cukui, itulah menjadi pedoman bagi kita di dalam kehidupan kita. Nah, tapi ada orang ini mengatakan bahwa haram mengikuti negara seperti Nabi. Itu bisa-bisa. Nah, kalau berbicara secara i'tiqadi, secara keyakinan bisa-bisa kufur Bapak. Balik kajinya kalau kita baca konsekuensi itu, ya. Jadi wa ma ataakumur rasul fakhuzu. Kenapa kita katakan apa yang Rasul ambillah? Karena itu kata Al-Qur'an satu. Yang kedua, dalam Al-Qur'an dikatakan kepada kita wa ma yuntiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu, ya, berdasarkan hawa nafsunya, tapi itu adalah wahyu yang disampaikan kepada dia. Nah, jadi kalau kita meyakini, mengimani adanya Al-Quran itu Bapak dan Ibu, meyakini kebenaran Al-Quran, itulah konsekuensinya bagi kita. Ya, sehingga dalam seluruh aktivitas kehidupan kita, apapun yang ingin kita lakukan, apapun yang ingin kita buat, harus merujuk kepada Al-Quran. Tak boleh tidak Bapak dan Ibu. Maka itu yang basic proses berpikir kita dari awal itu. Ketika kita memahami bahwa itulah konsekuensi dari Al-Quran, konsekuensi keimanan kita kepada Allah, konsekuensi keyakinan kita kepada Rasulullah, maka tidak ada cara lain bagi kita. Kita harus bangkit. Islam harus diterapkan. Nah, itu Bapak dan Ibu. Tidak bisa kita mengatakan leko-leko. Kalau kita meyakini proses berpikir itu, mana terapkan Islam? Awak kan di Indonesia, tidak bisa mengisi mana itu. Tapi jawabannya kenapa harus diterapkan Islam? Karena kita orang Islam. Nah, titik sampai itu saja itu. Ya. Oh, kalau kita orang Indonesia tidak nampak ada kita hukum Islam tagak, maka perjuangan kita harus menegakkan hukum Islam. Kalau bahasa hari ini orang kadrun, ya, orang yang ingin menegakkan Islam dituduh kadrun. Tapi kalau orang yang ingin melenceng dari Al-Quran dituduh, dianggap
Islam Nusantara. Ya, Islam yang menyesuaikan dirinya dengan kondisi lingkungannya. Padahal Islam datang bukan untuk menyesuaikan diri, tapi Islam datang untuk merubah. Apa yang dirubah? Kondisi suatu kaum dari kondisi A menuju kondisi B, dari kondisi yang tidak sesuai dengan Al-Quran menuju kondisi yang sesuai dengan Al-Quran. Karena itulah Rasulullah diturunkan. So ketika Rasulullah diturunkan dulu di Makkah, kondisinya porak-poranda. Datanglah Rasulullah memberikan penjelasan, memberikan pemahaman dan merubah itu semua sesuai dengan Al-Quran sampai berdirilah negara Islam di Madinah. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kalau hari ini ada dalam perasaan kita, ya, bahwa bahkan tidak harus seluruh isi Al-Quran itu diterapkan, ya. Kalau ada rasul-rasul itu dalam badan, buang cepat, ya. Karena konsekuensinya baik, ya. Kenapa konsekuensinya baik, Bapak dan Ibu? Itu ayat yang kita baca tadi. Fala wa rabbika, maka demi Tuhan engkau, la yu'minuna, sesungguhnya kalian ini tidak beriman, tidak sempurna imannya, kata Allah Subhanahu wa taala, hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum, hingga kalian menjadikan engkau Muhammad, hingga mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim, sebagai pemutus perkara, sebagai panduan, sebagai tempat melihat, sebagai tempat berpijak, sebagai tempat untuk berkaca melaksanakan kegiatan. Asal yang kita lakukan di dunia aku, yuhaqqimuka, mereka berkaca, berhakim kepada engkau Muhammad. Fima shajara bainahum, terhadap apa saja yang mereka persoalkan. Asal persoalan kehidupan kau, balik kepada Rasulullah SAW. Lari putuskan itu, ya. Tidak perlu nunggu wahyu boleh. Kalau kecil mahfud kita harus nunggu wahyu dulu, enggak. Kalau nunggu wahyu itu para nabi, para rasul, ya. Bukan gitu levelnya. Nah, dan kalau para nabi rasul ada kecil Rasulullah SAW, khatamun nabiyyin, dia adalah penutup para nabi, bukan nabi yang punya cincin. Memangnya punya cincin. Khatam itu artinya bisa jadi cincin. Nah, tapi maksud khatamun nabiyyin, penutup para nabi, ya. Maka khatam Quran, saya baca Quran. Kalau anak awak khatam Quran, sudah khatam Quran, baca Quran sudah tulis. Awak sudah baca Quran, tamai, anda baca Quran sudah tulis. Ya. Fi ma shajara bainahum, agak Allah Subhanahu wa taala, tsumma la yajidu fi anfusihim harajan. Kemudian tidak ada timbul rasa dalam diri mereka, harajan, rasa keberatan. Jadi kalau datang perintah Allah, tidak ada rasa keberatan. Kalau ada larangan Allah, tidak ada keberatan. Wa yusallimu taslima, mereka menerima dengan sepenuh hati. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, itulah konsekuensi dari ketika kita meyakini secara pikiran kita Allah itu ada, Al-Quran itu benar dari Allah, dan Muhammad itu adalah Rasulullah. Kita harus tunduk dan patuh dengan seluruh hukum Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu kejadiannya, ada pemahaman itu dalam benak itu, maka camkan mulai dari hari ini dalam diri kita. Kita hanya mau melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada lain, berusahalah untuk menuju ke sini. Nah, berusaha kita. Kalau mengerti, berusaha untuk belajar untuk mengerti. Nah, harus disediakan pada konsekuensinya. Sehingga kalau ada pemikiran itu dalam benak kita, umat Islam akan bangkit. Tak pernah ambil itu loh. Ambo yo di Islam saja. Ambo yo di Islam saja. Tak ada lain kaji itu loh. Tapi kalau kita tidak sampai ke sini pemahamannya, maka kita masih bisa memilih-milih. Lama karajuan, nendak lama ndak gitu karajuan. Maka jangan mulai hari ini kita berharap dengan kajian yang lah kita agi urutan itu satu materi baru kita sampaikan itu dari beberapa kali pertemuan, ya. Sampai kita konsekuensi keimanan kita kepada Al-Quran. Bapak dan Ibu sekalian, jadi kalau nanti ada nak mengerti, ulang kaji balik, ya. Tonton YouTube-nya balik, ya. Di YouTube ada Jamal Begitu Sati. Inilah punya YouTube, ini yang belum subscribe, silakan subscribe. Ya, jangan lupa subscribe, ya. Sehingga kita tonton dari awal, mulai dari bagaimana kita melakukan perubahan. Itu materi pertama, ya. Sampai materi hari itu. Ya. Ini dua materi lu upload sampai hari itu, ya. Sehingga kita tahu lambe-lambe. Kenapa kita lambe-lambe menjelaskan, ya. Sehingga kita paham dan bisa meyakini, ya, bagaimana Allah SWT mengatur kehidupan kita. Itu kajian kita hari ini. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.